Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan atau memberikan satu trik untuk memilih satu skripsi, judul skripsi, yaitu salah satunya adalah mengenal dosen pembimbing. Sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya, maka trik pemilihan topik dan judul skripsi saya coba ada enam langkah yang saya temukan, barangkali juga lebih, tapi yang saya temukan ada enam. Pertama, membaca jurnal penelitian, ikut seminar, konsultasi dosen pembimbing, konsultasi pada praktisi bidang sesuai tema, hasil praktek kerja lapangan, dan googling. Nah, yang ketiga adalah konsultasi dosen pembimbing. Sebelum kita konsultasi pembimbing, saya sarankan adik-adik mengenal dulu dosen pembimbingnya siapa. Selain kita bisa eh, bertanya-tanya kepada senior-senior atau kakak tingkat, cutting, atau teman-teman sejawat, itu bisa dilakukan. Cuma ini saya berikan beberapa trik untuk mengenal dosen pembimbing supaya lebih jauh. Oke, jadi ingat sebelum konsultasi dosen pembimbing kita harus tahu tentang dosen pembimbing itu. Baik, ada beberapa trik yang kita bisa lakukan. Pertama kali, ya mau tidak mau adik-adik harus ngikutin media sosial dosen, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter, yang mana ini umum. Belum tentu sih semuanya atau dosen mengikuti atau aktif di media sosial, tapi siapa tahu dia aktif di sana. Kalau adik-adik bisa ngikutin fitur dia, aktivitas dia, tentu itu nilai yang positif bagi adik-adik sekalian sebelum ketemu dosen. Sehingga bisa tahu, tahulah siapa pasangan hidup dia, berapa anaknya, apa kesukaannya, tanggal lahirnya, berapa umurnya, dan sebagainya. Tentu adik-adik bisa memahami atau sudah terbiasa. Saya tidak banyak bicara tentang Facebook, Instagram, dan Twitter. Adik-adik pasti insya Allah sebagian besar pernah memiliki akun di itu. Cuma yang coba saya tekankan sekarang ini adalah eh, akun media sosial yang namanya LinkedIn. Jadi saya kok belum terlalu yakin teman-teman itu semuanya punya akun di LinkedIn. Padahal itu luar biasa untuk mengetahui eh, apa karakter atau profesi dari dosen pembimbing atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau kenalan yang kita punya. Jadi bikinlah akun di platform LinkedIn, logonya ini ya. Buatlah akun di sana, tetapi jangan main-main. Saya pernah tahu ada muridku ya yang membuat akun di Facebook, kalau nggak salah namanya Edi Gepok. Orang rasanya kalau gitu orang lihatnya ya kurang kurang nyaman. Terus ada yang lain. Saya tidak sempat untuk mencari beberapa contoh yang kurang kurang nyaman lah kalau diketahui. Jadi ini profesional di LinkedIn, bikin akun yang profesional, termasuk nama email yang profesional juga. Kemudian kelola secara hati-hati, dan yang penting selain kamu nanti kenal sama dosen pembimbing, itu banyak sekali lowongan kerja yang dibuat pada platform ini. Jadi kalau adik-adik udah mulai masuk sekarang kan trackingnya kelihatan, mulai dari sekarang kemudian 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan sebagainya. Sehingga trackingnya bisa bisa lihat. Jadi selain itu untuk kepentingan skripsi, juga untuk kepentingan pengembangan karir adik-adik semuanya. Kemudian kalau pengen tahu bagaimana kamu bisa berkembang gitu ya sebagai pembelajaran dari track record orang-orang yang pernah sukses, kamu bisa mencari akun yang sesuai dengan profil impianmu sehingga ketahuan kira-kira tracknya bagaimana gitu.
dia mulai dari mana sampai dia harus lakukan apa saja ada di sana. Nah, kira-kira itu nanti akan saya coba tunjukkan beberapa beberapa apa akun akun LinkedIn yang saya punya, coba lihatan, dan ini di lingkungan kita ada dosen-dosen kita atau dosen di tempat lain yang mana itu akan memberikan gambaran konkret pentingnya platform ini. Nah, ini adalah Denardo CHRM, jadi kamu harus belajar apa sih titel CHRM. CHRM itu Certified Human Resource Management. Jadi kalau kamu punya titel nanti atau punya apa ya profesi tertentu yang bisa mencantumkan titel, bisa kamu tampilkan di sana. Otomatis kamu nanti akan bisa terlacak, bisa mengetahui apa misalkan ada lowongan, ada residen, sehingga bisa menempatkan kamu pada posisi di mana. Ini contohnya Denardo, kita bisa tahu apa namanya pengalaman kerja dia sebagai human capital manager di BHS Logistik, jadi dekatlah di Cilegon. Kemudian jadi dosen. Nah, ini yang kasih tahu tadi bahwa kalau ingin tahu profil profesional dosen kita bisa lihat di sini. Meskipun belum tentu punya, tapi sekarang ini rasanya profesional jarang yang melewatkan diri dari profil akun ini. Karena akun ini ya kalau profesional bayar. Kalau ya Facebook kan nggak ada versi bayarnya kali ya. Tapi kalau LinkedIn ada versi bayarnya. Nah, ini sebagai lektor antara tahun November 2020 sampai sekarang. Kemudian sebagai senior HR Business Partner mulai 2000 di Air Liquid, ada BCS Logistik 5 atau 6 bulan sebagai Human Capital Manager, dan di sini juga sama, mungkin dia terjadi duplikasi entry. Kemudian sebagai General Affair PT Posco MTech Indonesia sekitar 9 bulan. Ini pengalaman profesional dia. Kalau kamu tahu ini, dosen pembimbing ini, Mbok ajak ngobrol ini, tentu dia akan sangat nyaman. Apalagi kamu ngerti tentang itu. Tentu selanjutnya kalau kamu udah tahu dosen pembimbing pernah di BCS misalkan, ya kamu cari tahu BCS itu apa gitu kan. HR manager apa gitu kan bisa. Oke, tak lanjutkan. Selain Denardo ada lagi contoh yang lain. Nah, ini Gary Anugaputro, kalau nggak salah dosen kita juga. Saya lihat, saya buka di sini, memang sedikit saya acak biar kamu nggak bosen gitu ya. Pengalamannya sebagai human capital and QA manager, jadi itu istilah mereka, ya silahkan aja itu nama unit organisasi di PT Krakatau Daedong Machinery. Kemudian sebagai dosen di Universitas Serang Raya, sebagai HR Development System di Krakatau Engineering, kemudian jadi dosen di STI Bina Bangsa. Dari sisi pendidikan, dia menyelesaikan pendidikan master di Budi Luhur University, kemudian S1-nya UII, Universitas Islam Indonesia. Ini kemudian yang menarik adalah lisensi dan sertifikasi. Kalau adik-adik punya sertifikasi lisensi bisa diupload di sini sehingga adik-adik masuk kelompok tertentu. Ini contohnya dia punya yang tadi kita sampaikan, ada CPHR, ada Denardo tadi apa lupa aku. CHRM hampir sama. CPHR itu Certified Professional Human Resource. Jadi sama profesinya sebagai HR Manager. Dia punya sertifikat ini, punya corporate social responsibility dari Cilegon area, aku nggak tahu yang ini. Yang ini profesional, jadi akan membawa posisimu nanti sedikit di atas teman-teman yang lain. Kemudian juga di sini ada keahlian dan rekomendasi keahlian. Dia mencatatkan karena dapat rekomendasi dari teman dia, ada mekanisme itu di LinkedIn. Dia operation management levelnya 4, kemudian project management 3, construction management 3. Ini lumayan cukup menantang. Kalau dia ngelamar dengan sertifikasi itu lumayan bisa
bisa mengangkat dia ke peran yang lain. Saya ingat ada teman yang bisa diterima 2 kali Kak. Dia dia diterima di apa namanya, Singapore International School di Purwakarta situ pakai media ini. Kemudian diterima di Kedubes Korea juga pakai ini. Jadi jangan meremehkan ini profesional. Jadi adik-adik harus bisa mulai dari sekarang setidaknya melihat-lihat orang lain bagaimana, dari sana akan kelihatan harus kemana hidup harus dipacu. Nah, pencapaiannya ada satu proyek dan ada satu bahasa, skornya. Oke, ini tentang Gary dan ini dosen juga. Kalau nggak salah pernah kita jadikan dosen tamu di tempat kita. Dan ini yang dosen yang ada yang masih aktif di tempat kita, Ganesh Aryuda, mungkin adik-adik pernah mendapatkan mata kuliah beliau. Ini juga bisa kelihatan. Ini track recordnya di Krakatau Information Technology, lecture di Istiqomah Al-Haria, Technician SPD Telkom sebelumnya tahun 2009 dan sebagainya. Ini track record dia. Ini yang tak maksudkan adik-adik bisa belajar dari sini. Dia mulai dari bawah, dari teknisi, naik ke network engineer, jadi technician, kemudian lari ke project manager, sampai project manager. Jadi karirnya cukup lumayan, cukup bisa ditiru. Kemudian dari dia juga ini latar belakang pendidikannya dari Unsera, jadi nggak jauh-jauh dari kita, jadi bukan luar biasa kalau kamu pengen mencapai itu. Jadi dari Unsera terus melanjutkan studi di Magister Ilmu Komputer di IPB. Nah, ini lisensi sertifikasi yang dekat dengan kita. Saya kasih contoh ini. Dia punya sertifikasi Mikrotik MTCNA, Microtik Certified Network Associate, ada CEH, aku nggak ngerti CEH, dan keahlian yang direkomendasi ini cukup bagus. SQL, tapi cuma level 1, Java level 1, program manajemen level 1. Tentu ini sebagai pemula nggak apa-apa, tapi harus mulai dikembangkan levelnya biar naik. Kemudian pencapaian ada 4 kursus CCNA dengan kode ini. Ini cukup bagus untuk orang yang relatif masih muda. Kalau nggak salah umurnya belum sampai 40 tahun. Jadi adik-adik bisa belajar dari sana. Oke, ini karir profesional dosen yang bisa kamu lihat dan kamu bisa tiru tracknya. Selanjutnya aku lihat lagi yang ini lebih penting lagi sebagai dosen. Saat ini dosen itu disuruh lah untuk mempublikasikan penelitiannya, maka dan mereka biasanya disuruh atau dari regulasi pemerintah salah satu publikasi yang diakui atau dia punya akun di Google Scholar. Makanya untuk mengetahui penelitian dosen kita, calon pembimbing kita atau dosen pembimbing adik-adik sekalian, adik-adik bisa lihat pada Google Scholar. Nah, ini contohnya yang dari Unival, ada Google Scholar untuk Pak Sadek. Nah, ini ketemu nih data-datanya tentang Pak Sadek. Nah, tinggal kamu klik aja Tengku Fajar Sadek di sini, maka akan keluar ini profilnya Pak Sadek. Jadi dia penelitiannya ada di sini di judul ini lumayan. Kemudian itu diurutkan berdasarkan pada yang paling populer. Diukur berdasarkan kutipannya paling banyak berapa. Nah, ini dikutip sebanyak 22, berarti ini cukup bagus sebagai referensi. Nah, judul-judul sesuai dengan gambaran kita yang lalu. Jadi dari judul kira-kira kita bisa menentukan kira-kira pas dengan kita apa enggak. Kalau pengen tahu lebih detail, ini kita bisa klik judulnya, maka akan keluar deskripsinya di sini.
Tapi ini websitenya bukan di Google, tapi langsung di Pro Tech Info yang nama jurnal itu. Nah, dari sini kita bisa klik di PDF di FPP Unsera ini, akan keluar jurnal komplitnya. Ini kita baca ada sekitar berapa ya? 6-7 halaman dan kita bisa pelajari di sana. Dari sini kembali ke kemarin-kemarin, kita bisa belajar tentang tema-tema yang dimiliki oleh dosen pembimbing kita, dan itu akan sangat membantu kita untuk melihat kira-kira concerners atau fokusnya dosen kita kemana, sehingga kalau kita masuk ke sana itu insya Allah kita bisa diterima dengan baik. Lagi-lagi semakin kita bisa diskusi dengan dosen pembimbing kita dengan cara kita memahami dosen pembimbing kita, akan sangat membantu kelancaran proses pembimbingan selanjutnya. Karena sekali kamu masuk udah salah, kamu udah takut, aduh, ketemu dosen pembimbing aja takut, gimana kamu bisa dapat ilmunya? Oke, itu trik kita yang keempat. Terima kasih, barangkali ada masukan silakan diskusi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.